Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami dari kelas PIAUD C dengan NPM 1711070091 dengan mata kuliah metode perkembangan moral dan spiritual anak usia dini dengan dosen pengampu Gustiana MPD Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya dari kelompok 2 dengan judul makalah Pendekatan pengembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama, pengertian perkembangan spiritual anak usia dini. Perkembangan atau development dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup rumit dan kompleks. Artinya, untuk dapat memahami apa itu konsep perkembangan, kita perlu terlebih dahulu memahami konsep lain yang terkandung di dalamnya, di antaranya pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang dibangun dari dua kecerdasan, yaitu intelektual dan emosional. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah orang yang bisa memecahkan permasalahan tidak hanya menggunakan rasio dan emosinya saja, namun mereka juga menghubungkan dengan makna kehidupan spiritual. Yang selanjutnya, B. Pendekatan pengembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran dengan media nyata atau contextual learning. Di sini maksud pembelajaran contextual learning adalah konsep belajar yang akan membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan di dalam kelas dengan kehidupan nyata anak, serta mendorong anak untuk membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keteladanan. Melalui pendekatan keteladanan dalam setiap kesempatan dan pergaulan antara anak dan guru. Sebagai seorang guru, kita haruslah mencontohkan perilaku yang baik dan sikap yang baik pada anak usia dini. Karena anak usia dini adalah peniru ulung yang akan menirukan apa saja yang orang dewasa lakukan. Seperti mencontohkan kebiasaan mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah makan, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Yang ketiga, indoktrinasi. Dalam pendekatan ini, guru diasumsikan telah memiliki nilai-nilai keutamaan yang tegas dan konsisten yang ditanamkan pada anak mengenai aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Disampaikan dengan tegas dan konsisten oleh guru. Jika anak melanggar, maka anak akan diberikan hukuman. Akan tetapi hukuman di sini bukanlah hukuman kekerasan. Seperti contohnya ketika anak membuang sampah sembarangan, guru menghukum anak untuk membersihkan sampah tersebut. Yang keempat, klarifikasi nilai. Dalam pendekatan klarifikasi nilai, guru tidak secara langsung menyampaikan pada anak mengenai benar salah, baik buruk. Akan tetapi, anak diberi kesempatan untuk menyampaikan dan menyatakan sendiri nilai-nilai itu dengan caranya sendiri. Anak dibiasakan untuk mengungkapkan mengapa perbuatan baik ini boleh dilakukan, mengapa perbuatan buruk ini tidak boleh dilakukan. Contohnya, guru mengajak anak untuk berdiskusi. Mengapa kita tidak boleh berbohong kepada orang lain? Di sini anak akan dilatih berpikir dan mengungkapkan masalahnya sendiri. Yang selanjutnya, pembiasaan dalam perilaku. Pertumbuhan dan perkembangan anak banyak dilakukan oleh pembiasaan. Oleh karena itu, anak haruslah dibiasakan berperilaku baik seperti menggunakan tangan sebelum makan, berperilaku baik, tidur melepas alas kaki, melakukan sesuatu dengan mengucapkan bismillah. Pembiasaan ini hendaknya dimulai dari lingkungan keluarga, terutama orang tua, karena anak akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya di lingkungan rumah selain di lingkungan sekolah. Yang keenam, pendekatan pengalaman. Pendekatan ini merupakan pemberian pengalaman keagamaan pada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai agama, seperti
Anak diajak untuk mengunjungi panti asuhan, pesantren, masjid-masjid. Waktu di pesantren, anak akan melihat bagaimana saja kegiatan di pesantren tersebut, bagaimana anak-anak di sana belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, melaksanakan sholat. Yang ketujuh, pendekatan emosional. Pendekatan ini merupakan usaha untuk mengunggah perasaan dan emosi anak usia dini dalam meyakini ajaran Islam serta dapat memahami baik serta buruk. Seperti contohnya, ketika anak emosi, anak diajarkan tidak boleh marah-marah kepada orang lain, tidak boleh berkata kasar. Anak di sini diajarkan untuk bertutur kata sopan dan santun kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari mereka. Yang kedelapan, pendekatan fungsional. Upaya pemberian materi pembelajaran dengan menekankan kepada segi kemanfaatan sehari-hari. Misalnya, praktik sholat, wudhu. Melalui pendekatan ini, berarti anak usia dini dapat secara langsung memanfaatkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari melalui praktek tadi. Mereka juga dapat melakukannya di rumah. Ya, selanjutnya C, metode pengembangan spiritual anak usia dini. Ada beberapa metode seperti bermain peran, karya wisata, bercakap-cakap, demonstrasi, metode proyek, bercerita, pemberian tugas, bernyanyi, sosial, serta tanya jawab. Demikianlah materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.